baik dari yang luka masih ada, masih baru atau luka yang sebelumnya ke pekerjaan mereka. Kalau pekerjaannya berupa barang mungkin tidak mempengaruhi, ya tidak berbahaya. Tapi kalau ke anak, halo Moms and Dad, kembali lagi kita berjumpa di Bincang Santai Fall the Consultant sampai beribet. Oke, sebelum masuk ke hari ini acara, saya mau mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini semakin lebih ceria, semakin lebih banyak berkat dan sehat selalu, Moms and Dad. Halo, oke, saya jumpa lagi dengan Listia. Saya seperti biasa seorang coach di Fall the Consultant, di mana saya mengajarkan tentang mengajarkan tentang play and learn. Oke, hari ini kita kedatangan kembali narasumber yang luar biasa. Oke, namanya beliau adalah Miss Suliana Hung, di mana seorang konselor. Nah, lebih detail lagi dan supaya saya nggak beribet dan nggak lebih salah menjelaskannya, mari kita sapa langsung beliau hari ini hadir di podcast hari ini. Halo Miss Suliana Hung. halo Miss Lis. Halo, apa kabar? Luar biasa. Ya, mengucapkan Happy New Year ya. Happy New Year, kita ya. discuss lebih masuk lagi. Nah, tapi ada satu lagi nih Miss, sebelum Miss masuk lagi ke berikutnya perkenalan, saya juga hari ini mau memperkenalkan Mom and Dad. Hari ini ada guest star, di mana biasanya kita nggak ada, kita cuma berdua dengan narasumber, host dan narasumber. Tapi hari ini kami hadirkan guest star, di mana beliau adalah seorang psikolog, di mana tim kami juga salah satu dari tim di mana Fall the Consultant mempunyai divisi Sahabat Pekerja, di mana hari ini temanya apa? Level up your counseling skills. Nah, tanpa panjang dan lebar lagi saya berbicara, mending kita akan discuss. Dimulai dengan perkenalan dulu, personal branding dulu dengan Miss yang cantik hari ini, narasumber hari ini. Silahkan Miss Suliana. Silakan Miss. Thank you. Halo Mom and Dad, perkenalkan saya Suliana Hung. Saya sekarang aktif sebagai konselor dan hipnoterapis, di mana sebelumnya saya berkarir sebagai profesional. Total karir saya sekitar 21 tahun, dan semoga saya bisa membawa banyak manfaat nih hari ini untuk bisa sharing mengenai bagaimana untuk leveling up our counseling. Oke, mantap nggak itu Moms and Dad di rumah. Oh ya, beliau ini dengar-dengar beliau juga malah melintang di dunia perkantoran ya, corporate kayak gitu ya. Kurang lebih berapa tahun tuh Miss? Sekitar 17 tahun. Wow, 17 tahun. Aku masih umur berapa ya? Oke, masih lama pasti ya. Oke, nah tanpa panjang, nah setelah kita mengenal siapa Miss Suliana, hari ini juga saya mau mengenalkan nih sosok sebelah saya. Kelihatan nggak? Ya. Halo semua, halo. Seorang psikolog juga, di mana beliau namanya psikolog juga kan dasarnya kan, ya psikolog juga kan, konselor juga. Nah, beliau ini adalah salah satu tim Sahabat Pekerja, di mana salah satu divisi Miss. Jadi di Fall the Consultant itu ada divisi satu namanya Sahabat Pekerja, namanya Sahabat Pekerja. Jadi bukan seperti bos dan bahan no, tapi di mana kita menjadi sahabat oleh para pekerja ini, di mana mereka menanggulangi emosi mereka, pastikan capek atau mungkin emosi pada saat bekerja atau apa. Nah, ini cara kita, memang ini adalah suatu layanan yang namanya premium. Kita memikirkan nih sampai sedetil itu bagaimana para pekerja ini bisa bekerja secara maksimal. Makanya ada namanya Sahabat Pekerja. Salah satu timnya namanya Bapak Farhan. Tanpa saya menjelaskan lebih detail, nanti takut saya yang salah. Silakan Bapak Farhan menjelaskan dan mengenalkan dirinya sendiri. Oke, halo semuanya. Jadi saya Farhan sebagai konselor di Sahabat Pekerja ya, yang tadi sedikit banyak juga sudah dijelaskan sama Bu Listia bahwa ya Sahabat Pekerja sendiri ini divisi yang memang menangani bagian kesehatan mental para pekerja. Jadi di Fall the Consultant ini juga jaminannya bukan cuma fisik dan kemampuan dari para pekerja aja ya, tapi kesehatan mental yang mana sangat berkesinambungan juga nanti dengan kinerja para pekerja tuh ya benar-benar sangat-sangat diutamakan juga gitu, seperti itu. Seperti kayak perbincangan yang lagi healthy mental tuh, mental health gitu ya. Nah kebetulan sekarang juga ada yang pakarnya
pakarnya udah 21 tahun in total. Konselor juga, hipnoterapis juga, professional corporate. Udahlah, sekarang lebih ke Miss Suli aja daripada saya terlalu banyak ngomong. Silakan Miss, kira-kira boleh nggak diceritakan nih pengalaman Miss, apa yang Miss lakukan, kurang lebih nanti dengan pastinya Bapak Farhan, Pak Farhan pasti bertanya-tanya ya Miss, boleh ya sharing sedikit supaya kita tuh namanya aja level up your counseling skill. Level up you counseling skill. Ini maafkan kami ya. Intinya your counseling skill. Dimana kita mau upgrade nih Miss. Kan setiap konselor pasti punya plus dan minus masing-masing ya. Pribadi kan pasti nggak sama. Saya yakin saya sendiri sama Farhan juga beda kayak gitu. Dimana saya juga kerja tentang healthy mental for kids kayak gitu. Saya lebih ke play therapist kayak gitu. Dimana ya kayak tentang mental juga, healthy mental juga. Tapi kalau Bapak Farhan ini fokusnya lebih ke konselor yang memang pekerja, di mana itu berhubungan dengan corporate. Nah, coba boleh nggak Miss sharing dikit mungkin tips and trick atau apa kayak gitu, boleh nggak Miss? Oke, thank you ya perkenalannya. Nah, sebenarnya mengenai judulnya kan counseling skill, kita level up. Jadi sebenarnya sebagai kita bilang mungkin bos atau sahabat dalam suatu corporate, counseling skill itu harus dibutuhkan oleh seorang yang mewakili HR. Atau mungkin tadi kan dari Kak Farhannya sendiri mewakili untuk mengecek nih kondisi yang di lapangan seperti apa. Nah tadi kalau dari Miss itu kan fokus ke anak-anak. Iya betul. Child development specialist ya. Dengan teknik play therapist. Jadi kalau misalnya pengalaman saya sendiri nih, kita waktu belum terlalu mendalami ilmu konseling kan pasti masih sebagai pekerja. Kita merasakan dong bagaimana nih rasanya. Kayaknya nih bos gue begini nih, temen gue begini nih. Waktu itu kan pasti banyak banget. Nah kita nggak punya teman cerita. Terus seringkali kita cerita ke orang yang tidak tepat, yang tidak punya tadi ilmu psikologi atau ilmu konseling kayak Miss Liz yang untuk anak-anak. Akhirnya kita mencari suatu wadah. Nah, nggak semua corporate itu menyediakan karena biayanya cukup besar. Gitu. Jadi untung banget ada sahabat pekerja di sini kan. Ini karena memang sangat dibutuhkan untuk mewakili masukan-masukan dari pekerja yang tidak tersampaikan. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan corporate mungkin pekerjaan oke lah. Tapi kalau nyambung ke yang tadi mental issue, itu sangat pengaruh dengan hasil pekerjaan pastinya. Contoh dengan kayak misalnya mom and dad kan juga punya pekerja. Saat mereka nggak bisa mengelola emosinya, pelampiasannya ke siapa akhirnya? Bisa jadi ke anak ya. Gitu. Jadi memang sangat penting banget. Apalagi tadi ada premium untuknya. Jadi itu saling berkesinambungan. Kesehatan mental para pekerja ini harus diperhatikan. Jangan sampai mereka mendeliver permasalahan-permasalahan yang ada, baik dari yang luka masih baru atau luka yang sebelumnya ke pekerjaan mereka. Kalau pekerjaannya berupa barang mungkin tidak mempengaruhi, tidak berbahaya. Tapi kalau ke anak, belum ke hubungan dengan bos, hubungan dengan pasangan, semuanya itu bisa ruin, bisa rusak hanya karena tidak tersolve. Makhluk hidup kan namanya. Dan karena dia tidak punya tempat untuk menyalurkan. Makanya kalau level up ini balik lagi orang-orangnya bagaimana dilatih nih. Mulai dari teknik. Dari teknik harus dipersiapkan, dia tahu secara teori. Teori sebenarnya nggak perlu terlalu banyak. Yang penting dari jiwanya dia untuk melayani, melakukan konseling. Itu penting banget sih. Jadi bagaimana jiwa Anda, Bapak? Gitu. Apakah Anda mempunyai perasaan untuk bisa untuk melayani dengan hati, dengan servis atau bagaimana? Kan namanya perusahaan sahabat pekerja. Saya bicara tentang personal nih, Bapak. Jadi tadi Miss sudah bicara. Kalau misalkan kita nggak punya hati, nggak punya passion untuk bisa menolong orang dan mendengarkan, seperti saya kan seringkali saya ngomong ya, mendengarkan kadang kan belum selesai kepotong, sebenarnya selesai. Nah, kadang kan perlu juga teknik-teknik khusus yang dipunyai skill, termasuk salah satu skill yang untuk level up ya. Mungkin salah satunya juga mendengar ya, Miss ya. Mendengar, active listening itu salah satu teknik dalam konseling. Jadi mungkin bisa sedikit bentuk menceritakan bagaimana Bapak melakukan aktivitas Bapak bersama dengan pekerja, mungkin sedikit personal branding dikit lah ya Pak ya, kan nggak masalah. Oke. Silakan Bapak. Oke, jadi memang kalau untuk
untuk saya pribadi juga gitu ya, memang salah satu tadi teknik untuk mendengarkan secara seksama gitu itu adalah salah satu teknik yang memang diwajibkan itu untuk sebagai konselor sendiri. Kita bisa menggunakan komunikasi interpersonal atau komunikasi juga secara asertif. Jadi juga tadi itu bahwa selain mendengarkan juga sifat untuk punya simpati dan empati itu juga perlu ya. Jadi kalau mendengarkan tapi juga cuma sekedar dengar tanpa memahami itu juga yang bisa nggak imbang gitu malah. Oke, simpati dan empati. Wow, ya. Apakah saya punya itu Mom and Dad? Oh ya. Oke, kita bicara lain lagi ya. Tentu ya Miss ya. Terima kasih Miss. Oke, nah kira-kira kalau misalkan ke Bapak Farhan dulu, misalkan kira-kira kegiatan apa nih yang mungkin pernah di-share ke para pekerja untuk memang menanggulangi para emosi? Apakah itu dengan bermain bersama atau nonton bersama atau apa? Oke. Kayak sedikit cerita mungkin ya kalau selama kegiatan di Premium Nine itu sendiri atau bersama para pekerja di Valde Consultant itu sendiri, banyak kegiatan yang memang untuk menyalurkan emosi mereka ya. Untuk menyalurkan kegiatan emosi itu sebenarnya banyak hal juga, bukan melalui yang terlalu kaku yang kayak misalkan kita harus tentu terapi juga sangat membantu ya, tapi juga untuk kegiatan yang ringan-ringan itu juga bisa sangat membantu. Misalkan seperti kita meditasi itu juga penting ya. Meditasi juga bisa bantu untuk merelaksasikan emosi mereka, emosi-emosi yang mungkin tersimpan tidak disalurkan dengan baik. Nah itu bisa dia salurkan melalui meditasi itu sendiri. Selain itu juga banyak kegiatan-kegiatan untuk sesuai dengan serotonin booster gitu ya. Kayak kegiatan-kegiatan yang bikin happy di hormon bahagia kita tuh yang ada 4 hormon itu. Nah itu bisa dari olahraga kita bareng, terus juga ya dari senam atau ya sekedar. Dan itu juga ya gerakan-gerakan yang memang melibatkan fisik lah gitu bersama teman-teman pekerja. Nah kembali ke Miss Yuli, tadi saya mendengar tentang meditasi. Nah kalau yang saya boleh sebelum ini kan kita bincang-bincang santai kan Miss. Kalau misalkan meditasi itu salah satu kan juga ahlinya Miss juga kan, hipnoterapi kesukaan ya lebih tepat. Boleh nggak Miss sharing tentang itu? Saya tuh kayak tertarik meditasi. Apakah meditasi? Karena saya sering melakukan meditasi tapi tidur. Itu berbeda meditasi dengan tidur. Nggak salah. Jadi sebenarnya ini belajar dari pengalaman saya. Dulu itu saya tidak pernah bisa meditasi. 5 menit aja antara stres atau tidur. Bener, jadi itu udah memang tahap yang langkah awal memang bener. Pasti tidur dulu. Nah kalau itu bisa disambungkan dengan ilmu hipnoterapi, kenapa bisa tidur? Karena kondisi kita sudah rileks. Betul. Jadi meditasi itu juga sebenarnya meditasi yang tepat itu membuat kondisi rileks tapi tetap harus fokus. Jadi memang fokus itu ya poinnya juga. Karena tetap kita harus fokus untuk tenangin diri. Combine ini berbeda dengan konseling ya. Kalau konseling ada yang mengarahkan, menggunakan teknik kita jawab. Kalau meditasi itu dikasih tahu tekniknya tapi kita yang berjuang sendiri untuk melakukannya itu. Nah jadi akhirnya kok bisa sih sekarang jadi rutin 1,5 jam setiap hari dan kebangun auto subuh sekitar 3:30 jam 4. Dari orang yang tidak bisa meditasi gitu. Dan jadi, akhirnya di sini habit ya jadinya Mas. Jadi habit, jadi kayak olahraga juga. Jadi kita harus cari nih me time-nya kita yang bisa jadi olahraga bareng tadi untuk melepaskan kan hormon yang bisa bikin kita bahagia. Nah meditasi juga ada tapi lebih light, lebih bener-bener tipis-tipis tapi bener-bener manfaatnya dari inner. Ini related dengan konseling dan bener-bener diri sendiri itu saat kita stres itu kan pasti kita main game, nonton TV, carinya keluar. Yang benar kan harusnya carinya ke dalam. Nah dari dalam ini dengan meditasi hening, anggap aja itu me time. Nah itu masih secara hipnoterapi itu sebenarnya merilis emosi-emosi tanpa disadari dengan hanya hening itu. Jadi kalau misalkan untuk meditasi sendiri ini bisa nggak Miss untuk dipakai untuk salah satu menjadi bahan untuk konseling itu sendiri? Kalau meditasi itu bukan part of counseling, itu adalah PR, pekerjaan rumah. Jadi saat nanti udah konseling, dikasih waktu, ya udah deh, kamu bisa punya waktu diri sendiri, bisa dengan doa, meditasi. Gym itu juga bisa termasuk meditasi tapi bergerak. Gym? Yes. Wow. Jadi yang penting gini, meditasi itu hening dan tanpa kita fokus mendengarkan lagu. Gitu. Jadi yang sebenarnya kayak saya ngeliat nih tempat-tempat gym itu banyak orang kan sambil denger musik. Iya. Sebenarnya momentum itu jadikan waktu buat diri sendiri, fokus diri sendiri, dengarkan suara hati. Itu benar. Kalau saya kan tipe orangnya kalau bisa sambil menyelam minum air,
sambil berenang sambil apa, pengennya kan satu gitu ya. Iya. Akhirnya saya kalau misalnya nge-gym pun udah saya nggak fokus denger lagu, fokus ke gerakan, fokus ke satu hal yang kita lakukan. Mindfulness gitu ya. Mindfulness itu Nah, mom and dad ingat. Jadi sekarang kalau misalkan ada ayah, abah, dedi, mami yang mau izin ke gym, jangan dilarang ya. Ternyata itu salah satu untuk supaya kita tetap mindful tadi ya, tetap mindful. Otomatis pasti gymnya juga dengan tujuan yang sehat ya. Tujuan yang sehat. Oke. Keren. Menyelam minum air dan sambil berenang dan segalanya dikerjain ya. Jadi sering-seringlah berolahraga, termasuk buat saya juga teguran. Oke, nah Miss, sekarang mau tanya kembali lagi ke counseling skill ya. Nah, kalau misalkan gini Miss, kalau misalkan namanya kita juga manusia ya Miss ya, kita pasti punya problem, pasti punya proses tersendiri. Nah, kira-kira nih Miss, boleh nggak kasih tips and trick bagaimana kalau misalkan kita menjadi seorang konselor tapi kita tuh nggak baik-baik aja kayak gitu, mesti kepikiran tadi itu kan ganggu ya Miss pada saat kita ketemu sama klien nih, ketemu sama misalkan kayak Pak Farhan ketemu sama pekerja, masih ingat tadi jemuran udah diangkat apa belum ya, kayak gitu kan, itu salah satu juga nggak fokus kayak tadi udah sarapan belum ya, habis ini mau makan. Nah, untuk berusaha untuk kita lebih ke mindful dan kita untuk bisa fokus sama klien kita dengan para pekerja juga yang notabene kita sendiri as a counselor is not going well kayak gitu, maksudnya banyak a lot of thinking kayak gitu, maksudnya gimana nih yang kayak gitu tuh, boleh nggak bagi tips? Kalau dari saksi saya tadi kan dari Kak Farhan cerita sebenarnya kita harus ada simpati dan empati. Nah, di sini sebenarnya baik lagi jam terbang mempengaruhi. Saat kita melakukan konseling sekali, 2 kali masalah simple, kita bisa untuk handle it. Tapi saat saya pernah bener-bener kondisi yang lagi drop, bener-bener I need take a break. Tapi kliennya udah memang nunggu, saya harus. Caranya balik lagi tadi ke meditasi hening. Saya ambil waktu 10 menit, diam. Yang lain saya nggak sentuh handphone, saya matiin semua, saya tenang di kamar, redupin ini, hening, dan nah ini pakai teknik visualisasi juga. Saya imajinasin saya dalam satu ruangan, ada cahaya di sekitar saya, apa segala, saya fokus, saya tenang, saya buang semua kegelisahan saya, rilis, gitu. Jadi di sini main teknik visualisasi, dirilis. Dan saya cover diri saya dengan ketenangan, kebahagiaan. Ini berlangsung selama 1 jam, saya bantu orang. Jadi tetap fokus untuk kita jadi konselor itu harus tahu dulu, balik lagi kenapa gitu. Kita harus kuat di sana. Begitu dan ready baru ketemu klien. Setelah ketemu dari klien, hati-hati kan kita kondisinya lagi tidak baik-baik aja. Fokus lagi balik. Sekarang beberapa praktisi ada yang sampai kayak mandi air garam lah dan kawan-kawan, itu boleh dilakukan. Nah, rilis lagi kalau bisa pun, kalau misalnya nggak percaya hal-hal begituan nggak apa-apa, ya udah mandiin aja, anggap aja bersih. Itu salah satu efeknya. Jadi memang terapinya juga bukan cuma untuk ke klien aja, tapi bisa diaplikasikan ke diri sendiri juga ya. Karena penting jangan sampai saat kita setelah terapi klien gantiin kita yang benar. Nah ya itu juga yang saya suka. Jadi kayak sampah, membuang sampah, menerima sampah, dan akhirnya kita menimbun sampah ya istilahnya ya. Kadang kan kita pada saat konseling itu kan memang terabsorb itu energinya kan, kayak jadi mentally drain. Nah, gimana cara kita untuk tetap tadi itu juga masih berkesinambungan kalau yang ada. Jadi gimana untuk tetap mentally well gitu secara itu. Nah, caranya tadi dengan kita membentengi diri sendiri dan bilang ke diri sendiri, saya kerjaannya di sini membantu. Tapi jangan sampai ini mempengaruhi saya. Jadi self talk itu bener, percaya nggak percaya, it's work gitu. Jadi self talk saya hanya membantu. Jadi simpati dan empati kita juga tahu nih kapan harus empatinya banget, simpati banget. Jangan kita jadi mengcopycat mereka, emosinya akhirnya terbawa, itu harus dibersihkan. Makanya salah satu cara paling gampang, saya nggak bisa visualisasi, imajinasi agak sulit, ya udah mandi aja, bersihin. Wow, self talk ya. Moms and dad bisa dilakukan di rumah self talk, tapi kalau self talk itu sendiri, jangan sampai bicara sendiri terus ketawa sendiri, enggak ya, itu beda gitu. Jadi saya lebih kayak energi positif istilahnya ya, memberikan kita itu. Kalau listnya itu lebih kayak misalkan kalau saya itu lebih ke kalau bangun pagi nih saya lihat ke cermin, wah hari ini listnya keren loh kayak gitu. Itu boleh juga ya, itu salah satu self talk juga ya. Jadi memberikan energi yang positif semua juga ya. Yang penting gini, setiap bangun pagi, setiap kali mau berpikir
jelek, negatif apa segala, buang, fokus ke itu aja. Jadi itu diisi baterai di pagi hari. Itu kita new konsep itu ya, ilmu yang baru itu, konsep yang baru, ilmu yang baru kita bisa afirmasi positif gitu ya. Ya, lebih afirmasi positif. Kalau misalkan untuk yang tadi visualization lebih kayak, kalau misalkan untuk di play terapis mungkin kayak sistem kreatif visualization itu ya. Dengan kayak nada yang dengarkan angin kayak gitu, kayak pohon bisa sama anak saat mereka tutup mata, betul. Ya, itu diajarin sih. Tapi kalau misalkan menurut saya boleh nggak sih Miss, itu hanya untuk kan itu kan pasti dari ahlinya kan, namanya konseling itu pun konselor itu sendiri kan pasti mempunyai sertifikat sendiri, minimal ngerti teknik-teknik yang tadi Miss sharing kan. Bagaimana kalau misalkan moms and dad di rumah ini kalau misalkan nggak tahu nih harus kemana, misalkan mama-mama yang baru punya baby kan stres juga itu kan, pasti ada kayak baby mood kayak gitu, baby blues ya, maaf karena saya belum berkeluarga. Jadi intinya baby blues. Nah kalau baby blues itu berarti kan maminya ini lagi stres nih. Hari-hari ini kalau Listia buka di Instagram sering tuh mami stres, pukul diri, nangis sendiri padahal anaknya nangis. Habis gitu belum lagi anaknya yang satu meronta-ronta, satunya sakit, sedangkan mami sendiri juga lagi demam. Belum suaminya panggil-panggil lagi. Betul. Kayak gitu kan sering kali kayak gitu kan, mami di rumah mungkin sekarang lagi curhat. Betul tuh Miss, betul kayak gitu. Jadi ini mengutarakan isi hati mami-mami, apalagi yang mungkin new mom. Gimana cara mengatasi tanpa harus ke konselor? Iya, ke konselor. Kadang kan soalnya gini, buru-buru ke konselor, keluar ninggalin untuk 1 langkah 2 langkah aja anak udah jadi ekor kayak gitu kan. Gimana Miss? Apakah ada trik-trik khusus untuk yang bisa dilakukan moms and dad mungkin juga di rumah tanpa harus, memang kalau pasti kan harus ke profesional pasti bantu. Tapi gimana nih untuk langkah awal lah, paling enggak langkah awal untuk supaya mereka bisa lakukan itu dengan sendiri tanpa walaupun dengan self talk tadi atau gimana gitu. Sebenarnya langkah awalnya itu tadi support system penting ya. Kalau dari diri sendiri balik lagi fokus ke tujuan mau punya anak kenapa, mau punya baby. Karena itu sangat penting, karena banyak maaf ya anak terlantar pun karena memang orang tuanya nggak siap. Tapi kalau memang saat mereka siap, maaf saya jarang ketemu klien yang dia bisa kena baby blues. Kalau memang orang tuanya ready, malah kayak can wait to meet their babies gitu kan setiap kali bangun gitu. Nah tapi bisa jadi mungkin kan ada kondisi psikologi itu karena faktor lingkungan, entah suaminya, mertuanya, mamanya gitu kan. Nah jadi ini bukan curcol ya, tapi memang pengalaman sendiri. Ya orang-orang terdekat ini mempengaruhi banget baby blues ini bisa tambah parah atau malah tidak ada gitu. Dan ya tadi me time, jadi minta tolong ke suaminya, ke support system terdekat, saya butuh waktu 1 jam istirahat. Karena kalau kurang istirahat, balik lagi apapun itu mau pekerjaannya sebagai mom juga, kalau dia kurang tidur, siapapun bisa grumpy. Jadi nggak cuma anak kecil ya, kurang tidur itu udah bawaannya nggak enak. Sama misalnya kayak perempuan kan kalau lagi period time itu nggak enak banget. Jadi kalau memang badannya aja dia nggak ready, dia akan jadi bom waktu buat semua orang. Jadi makanya tadi me time-nya itu minta ke orang-orang sekitar. Nah udah gitu baru kedua self talk. Nah sambil memang tetap fokus tujuan saya buat ini apa. Dan nggak bisa disalahin juga sih mom and dad. Saya pernah ngerasa memang anak saya ngekor kemanapun. Itu jadi kalau yang kayak di konten-konten tuh ada yang sampai ke toilet diikutin. Bener, aku pernah ngerasain dan itu bener ternyata baik anak laki-laki atau perempuan dia ngekor sampai kita lagi ngapain pun dia akan ikut. Jadi ya itu terima aja. Itu sih udah psikologisnya. Suatu bentuk cinta di mana nggak bisa terlepas. Oke, keren. Jadi bisa di highlight juga poinnya adalah sportif ya. Support sistemnya penting banget. Kalau support system itu tidak ada, memang udah harus mau nggak mau ke konselor. Cari praktisi yang profesional ya. Nah beruntung tuh pada pekerja ada dirimu dan sahabat bekerja. Wow, keren sekali. Nah mungkin moms and dad di rumah, saya tuh punya satu tips sih, mungkin yang bisa di share ke moms and dad. Dimana kalau misalkan kita belajar tentang namanya breathing hari ini kan, ayo breathing exercise. Pasti semuanya udah tahu ya breathing exercise. Cuman kadang kan kalau orang-orang yang masih awam, apalagi kalau para pekerja tuh mungkin kan
kan kita breathing Inggris aja kadang apa itu kan gitu bingung. Tapi saya kemarin sempat kayak searching, saya belajar kayak gitu kan, namanya orang itu nggak ada yang namanya berhenti untuk belajar kayak gitu kan, dimana proses itu pasti akan ada. Saya menemukan satu tips yang mungkin bisa share, bisa ya membantu moms and dad di rumah, juga mungkin para pekerja juga bisa terbantu oleh Bapak Farhan. Saya izin ya Miss kayak gitu, bukan bermaksud untuk menggurui, saya izin karena saya menemukan breathing exercise itu tanpa harus susah-susah. Kalau misalkan ada orang yang kurang visualnya, nah ini ada visual, semua orang pasti punya tangan. Iya kan, jadi breathing exercise nih coba gini ya. Nah pada saat kita naik gini, tarik nafas itu dari hidung. Nah begitu kan turun ini, nah turunnya tapi lewat mulut. Jadi begitu naik nafas, turun, buang, tarik lagi nafas, turun, buang. Ini kan pasti setiap orang punya tangan kan pasti ya Miss ya. Jadi pas begitu naik, oh ternyata ditarik. Nah pada saat ini ngikutin aja jarinya kemana. Nah begitu turun lewat mulut, tarik lagi, turun lagi. Nah ini dengan kalau gini aku sih mikir, iya juga ya, tanpa harus belajar breathing exercise itu apa sih, tarik nafas dari hidung, dari ini. Tapi pada saat kita naik turun lewat tangan, lewat jari ini, wow keren juga. Nggak semua pasti semua orang bisa lah. Anak kecil pun kita ajarin pasti bisa. Where is your hands? Kayak gitu kita belajar tentang breathing exercise. When you want to going to be angry, nah let's do this one. Dengan ya kan namanya anak-anak ya, dunia anak-anak. Saya lebih lincah gitu ya, body language saya nggak bisa diam kayak gitu. Jadi saya menemukan ini, ini ternyata bisa membantu. Nah semoga bisa membantu para pekerja juga, mams saya ada di rumah, semoga bisa melakukan itu juga tanpa harus bingung mau kemana. Mungkin ada beberapa yang support sistemnya memang ya terbatas ya, mungkin terbatas. Ada yang beberapa situasi dan kondisi yang memang kita nggak bisa memungkiri. Mertua misalkan ya sedikit bukan curhat kayak karena belum sih, cuman tapi kan banyak yang curhat ke saya, kadang jarang antara mertua dan besan tuh bisa berjalan berdampingan, pasti ada crash-crashnya tuh pasti ada. Tapi kan ya inilah kehidupan, kita nggak boleh ya udah terima aja situasi kondisi yang seperti ini, give up ya udah terima aja, memang mau gimana orang udah tahu gini kan, enggak. Tapi kan kita mencari jalan keluar, gimana solusi atau nah itu bisa dilakukan moms and dad, bisa. Boleh nggak Miss? Bener ya, boleh, bisa nggak kayak gitu? Bisa. Jadi gini, teknik kan banyak orang, yang penting intinya bisa meredakan, merilis emosi. Betul. Jadi tadi bagus banget Miss Listia, mungkin saya bisa praktekkan anak kecil. Wow, ya. Jadi yang penting saat udah kerilis, setelah itu harus ngapain. Jadi jangan teknik yang salah itu adalah yang dia tidak merilis. Pusing, kompleks banget. Nah, kita cari yang simple. Nah, saya sendiri pun juga dulu, kenapa sih harus tarik nafas, buang nafas, kayaknya dipaksa. Tapi setelah kita udah lagi tenang, napas aja sampai kita udah naik turun gitu. Jadi nggak harus dibikin kayak ikutin harus caranya tarik napas 3 tarikan 5 tarikan, nah itu enggak. Tadi good banget sih sharingnya, sangat bermanfaat itu buat anak-anak yang lucu soalnya gitu. Karena selalu belajar sih Miss, belajar karena ya itu tadi 3 tarikan, kadang mikir tadi berapa tarikan ya, kadang bingung. Tapi kalau dengan tangan ya udah, tangan kita kan seukurannya gimana ya udah ngikutin alurnya aja kayak gitu. Oke. Nah mungkin ini kan udah beberapa kali Miss Suli juga udah ngasih tips and trick. Nah coba boleh nggak Pak Farhan cerita sedikit tentang, mungkin kita bicara tentang study case sedikit aja, jangan terlalu panjang ya karena udah di warning waktunya udah mau habis, terlalu banyak bicara gue. Oke, Pak Farhan boleh nggak sedikit aja study case yang tentang apa nih yang mungkin paling butuh? Iya. Silakan. Iya, gini Miss, mungkin ini juga sharing juga mungkin ya, sharing juga ya Miss, kalau Miss sendiri gitu ketika menghadapi salah satu klien yang pada saat kita open sesi counseling itu, ini mungkin sudah banyak terjadi juga gitu ya. Pas saat counseling itu mereka yang langsung melepaskan emosinya secara blus gitu, alias langsung yang terjun nangisnya gitu. Jadi benar-benar yang nangis gitu. Tapi benar-benar yang kita juga nggak bisa langsung nanya gitu. Tapi dia yang butuh memang pengen nangis aja di depan kita. Nah itu cara penanganan yang tepat ketika memang klien yang benar-benar secara emosinya benar-benar pengen diluangkan dengan nangis di depan kita, itu tuh seperti apa? Oke, kalau buat saya sebenarnya itu good banget. Karena apa? Yang sulit itu kalau mereka sulit mengeluarkan emosi, ditahan. Kita galinya tuh kayak pakai teknik A, teknik B, dan sih nggak keluar. Tapi kalau dia udah keluar, itu kalau di dunia hipnoterapi kita bilangnya abrasion. Jadi emosi yang udah keluar, gampang tuh kita tunggu sampai reda. Kita jangan sentuh.
Nah, jangan intervensi dengan kalimat-kalimat. Tunggu sampai benar-benar kan nangis itu pasti ada reda banget kan. Nah, begitu reda, tanya lagi, bantu dia rilis, ada lagi nggak yang mau disampaikan, dikeluarin. Bikin sampai keluar. Jadi seperti hukum lah ya, ada yang kosong dan ada yang harus diisi. Nah, begitu dia keluar semua baru kita isi. Ada masalahnya apa? Kita tanya tuh step by step. Kenapa? Kan tadi kalau dari konseling itu raporingnya setting dulu baik. Kan dia udah baik sama kita, cocok, benar-benar itu ada masalah yang bisa dibantu, kamu rasanya apa? Pakailah teknik-teknik step counseling yang memang dipelajari di ilmu ini ya. Dari situ digali lagi, kira-kira kedepannya mau bagaimana? Karena kita ingat harus fokus solusi. Betul. Ya, karena kalau misalnya cuma dibilang kenapa begini, akhirnya jadi ngomongin negatif-negatif lagi. Kayak tadi saat dia udah kosong terus kita isi negatif lagi, nggak selesai gitu. Ini kayak memberikan senjata pada saat kejadian apa, dia harus tahu ternyata ada lagi masalah ini, tapi bisa langsung kita blok supaya nggak lebih going on. Jadi pas mumpung kondisi kosong ini kita langsung isi yang baik. Jadi setelah ini harusnya ngapain? Terus menurut kamu kalau kemarin kurang baik, yang tepat harus seperti apa? Rasanya question yang jawabannya dari dia. Betul. Dari dia dan yang kita bikin biar dia jawabannya kurang lebih baik. Tapi kita nggak bisa menginterfere ya jawabannya apa. Nah itu setiap kata-kata yang baik kita ulang. Jadi ya itu kan ada di teknik konseling tuh. Jadi tadi rasanya memang kedepannya kita harus mikir positif ya. Kita harus ya udah tiap pagi jadi menggunakan atau ada habit-habit baik kita tumbuhkan, kita ulang. Dan dia pas kita ulang, pas nanti kesimpulan dia kan akan confirm lagi. Nah itu dia udah 3 kali. Gitu. Itu tuh efektif banget. Ada reflection of feeling gitu ya. Jadi kalau di perasaan anak-anak saya dengar kamu berbicara ini. Jadi kayak misalkan menyadarkan diri sendiri juga. Ternyata reconfirm. Sama selalu ingat kalimatnya pertama harus selalu dari klien ya. Ya, jadi bukan dari kita yang menyimpulkan. Tanpa kerasa ini waktunya udah berjalan terus dan kita harus seru ya? Memang ya seru kalau misalkan ini sampai besok kayaknya. Jadi siap nggak sampai besok kan? Oke, keren semua, keren. Thank you ya Miss Suli untuk hari ini luar biasa. Pak Farhan juga thank you udah mau datang untuk sharing tentang bagaimana kita bisa membantu orang lain tanpa kita tuh harus misalkan mengorbankan diri kita sendiri ya. Kita juga harus membekali diri kita sendiri dengan teknik yang khusus yang memang dipelajari tidak secara instan, tapi kita butuh proses untuk melakukan itu dan setelah itu kita bisa membantu orang lain. Wow, keren sekali hari ini pembelajaran hari ini Moms and Dad di rumah. Nah sekarang Moms and Dad mungkin untuk ke depan ini kira-kira saya tantang nih, kira-kira ada topik-topik apa lagi yang Moms and Dad mau yang untuk kita bisa ulas dan kita datangkan narasumber-narasumber yang luar biasa sehingga untuk menjawab apa itu permasalahan bisa terjawab gitu salah satunya kayak gitu. Nah saya tantang nih secara host sebagai host saya tantang Moms and Dad mau apalagi ceritanya tentang apa lagi. Jadi saya akan mempersiapkan suatu hal yang baru. Mungkin next bisa bicara tentang hipnoterapi ya. Kayaknya itu keren banget tuh, seru banget untuk untuk dikutip, untuk dibahas dan dikulik lebih lagi. Thank you Moms and Dad for today. Kalau udah mendengarkan, udah sharing hari ini luar biasa. Terima kasih untuk narasumber dan untuk guest star hari ini. Thank you. Sampai jumpa kembali di Bincang Santai yang berikutnya dengan narasumber yang lain dengan topik-topik yang luar biasa lagi. Sekali lagi saya mengucapkan Happy New Year. Saya berdoa untuk selalu Moms and Dad di rumah sehat selalu. Sampai ketemu. We love you. Bye bye Moms and Dad. We love you.